Jika sholat adalah menghubungkan diri kita dengan Tuhan, maka sholawat itu menghubungkan diri kita dengan Rasulullah dan keluarganya. Maka dalam ayat ini Allah mengajarkan pada Rasulullah agar tidak meminta imbalan apapun pada umatnya selain kekerabatan atau kekeluargaan. Kenapa kekeluargaan? Keluarga. Karena kita semua sebenarnya adalah ahlul bait. Ahlul bait dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kategori keturunan darah dan daging Rasulullah. Betul, mereka yang dari keturunan Siti Fatimah, Hasan dan Husain itu mereka disebut sebagai ahlul bait, keluarga Rasulullah secara genealogi dan sejarah. Tapi kita paham menyandarkan diri pada sains, pada genealogi dan sejarah itu bisa saja diubah atau dipalsukan. Wallahu alam, saya tidak ikut perdebatan itu ya. Kenapa? Karena saya lebih condong, lebih setuju menjadi ahlul bait dalam kategori yang kedua. Siapa mereka? Mereka adalah ahlullah, keluarga Allah tanda kutip ya. Siapa mereka yang termasuk keluarganya Allah atau ahlullah? Mereka adalah orang-orang hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah dari perbudakan hawa nafsunya sendiri. Bukan berarti ketika Allah membebaskan seseorang atau hamba dari hawa nafsunya sendiri, dia tidak punya hawa nafsu, tidak punya syahwat, bukan. Tapi dia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri berkat rahmat dan anugerah dari Allah. Ini sesuai hadis seperti ketika Salman Al-Farisi dengan Zaid bin Harisah itu dibebaskan perbudakannya oleh Rasulullah. Siapa budak yang dibebaskan dari perbudakannya, dari status budaknya, dia menjadi keluarga tuan atau orang yang membebaskan dia dari perbudakan itu. Budak yang dibebaskan oleh seseorang, dia akan menjadi keluarga tuannya, menjadi keluarga yang membebaskan dia. Sama ketika ada seorang hamba yang dibebaskan dari perbudakan hawa nafsunya, maka dia atau hamba itu menjadi keluarga tanda kutip Allah, dan keluarga Allah sudah pasti menjadi ahlul bait, keluarganya Rasulullah. Seperti dalam surat Al-Balad, falak tahamal aqobah wama adro kamal aqobah fakku rokobah, membebaskan perbudakan. Perbudakan siapa? Hawa nafsu diri kita sendiri. Inilah ahlul bait dalam kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, siapa itu ahlul bait? Mereka adalah semua orang beriman, semua orang yang mengamalkan ajaran Rasulullah, mereka dalam kategori keluarga Rasulullah. Ini hadisnya. Jadi bagaimana cara kita menelepon Allah? Itu dengan sholat ya. Menelepon Rasulullah itu dengan sholawat. Persoalannya kita seringkali menelepon Allah dan Rasulullah itu hanya ketika kita punya masalah-masalah besar atau kena musibah, kena ujian dan sebagainya. Dan seakan-akan doa-doa kita itu memaksa Tuhan ya, memaksa Allah. Bagaimana caranya agar terwujud, agar terkabul. Kalau nggak terwujud, nggak terkabul, kita akan marah. Kita nggak mau menyembah lagi, kita nggak mau sholat lagi. Seakan-akan kita lah rajanya. Dan Allah itu pembantu kita yang melayani doa-doa kita. Doa yang terwujud, yang terkabul itu dalam kategori tadi, ketersambungan, keterhubungan. Seperti halnya ketika kita dekat dengan seseorang, maka kita meminta apapun, bahkan belum meminta, kita dikasih. Inilah konteks silaturahim, ketersambungan antara diri kita dengan sesama manusia atau bahkan alam semesta. Sholat itu menyambungkan diri kita dengan Tuhan, sholawat menyambungkan diri kita dengan Rasulullah, dan silaturahim, cara menyambungkan diri kita dengan sesama manusia atau juga alam semesta. Dalam akidah Asy'ariyah kita mengenal hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Hablum dari kata hab itu artinya cinta. Masuk ke lidah Indonesia, hablum itu jadi kabel. Kabel itu menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain dan mengalirkan gelombang elektromagnetik atau yang kita sebut sebagai listrik. Kita nyetrum. Hablum minallah, kita mencintai Allah dengan cara apa? Sholat tadi, menyambungkan diri dengan Allah. Hablum minannas termasuk pada Rasulullah itu dengan sholawat, dengan silaturahim. Dan hablum minal alam kita dengan menjaga, dengan mencintai, tidak merusak dan tidak melakukan kejahatan baik pada manusia atau pada
alam. Dan seperti video yang ini tentang singularity, kita adalah sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan, yang tidak terdefinisikan dalam kategori cinta dan ketaatan. Seperti dalam video ini, 4 sumber gerak semesta. Kenapa dalam cinta dan ketaatan kita terhubung dengan segala sesuatu? Sebab dalam cinta, segala sesuatu itu sama.